pengacara dari KDM. KDM itu juga sahabat saya. Ya. Tapi Bapak sebagai pengacara kan harus menentukan sikap. Ya. Itu gunanya pengacara dibayar. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Anda malam ini, Anda bisa jawab enggak bahwa Kang Deddy maupun keluarganya tidak merasa melakukan kelalaian atau tidak? Tidak. Sebagai pengacara? Menurut kami tidak melakukan kelalaian. Karena memang tidak pernah direncanakan ada acara kumpul tersebut, warga itu datang spontan, ya kan? Ya, menurut kami Pak Hotman, kelalaian itu harus ada kalau misalnya sudah direncanakan, lalu diperhitungkan, tidak dilakukan, itu lalai. Kalau ini kan tidak direncanakan acara itu, dan memang tidak ada acara itu, gitu loh, dan Jadi, dilarang oleh Pak Deddy Mulyadi. Jadi makanan yang tersedia di dalam pendopo itu untuk 5.000 orang pun tidak ada, karena memang katanya hanya untuk para kepala desa. Iya betul, Hah? betul. Memang tidak disiapkan. Kita akan tanya dulu nanti kepada ahlinya apakah ada unsur kelalaian di sini, karena sudah 4 jam dari pagi para ribuan warga ini datang. Kepada Pak Kap Kompolnas, ya, kan dari pagi sudah ribuan orang, ya, pasti harusnya ada antisipasi dong. Apakah menurut Bapak di sini kepolisian setempat kurang peka atau gimana? Tugas siapa itu? Tugas polisi. Oke. Nah, oke lah sekarang Pak Kapolda melaksanakan penyidikan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ya. Kelalaian dari kepolisian atau bukan? Ayo dong Pak Kapolnas, ayo dong, speak up dong. Ya, jadi sebenarnya saya udah tahu arahnya Bapak, bahwa memang seolah-olah ini kelalaian dari kepolisian Polres setempat, tapi kok kayaknya, aduh, Bapak kurang berani nih. Begini Bang Hotman, masalahnya kan di situ ada unsur Satpol PP, ada unsur Dinas Perhubungan, ya kan, ada unsur yang dikomandani oleh pembina Kamtibmas. Tapi kan yang paling tanggung jawab utama kan di kepolisian Pak. Betul Bang. Dan intelijennya. Betul Bang. Jadi akhirnya kegagalan ini salah siapa? Ya bisa juga mungkin tidak termanage dengan baik Bang. Oleh siapa? Ya oleh si penanggung jawab keamanan. Ya itu siapa? Ya Polres tempat. Nah gitu dong Pak. Oke Pak Jamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Anda sudah melihat fakta-fakta kejadian. Anda sebagai ahli hukum, siapa yang lalai? Dan pasal berapa bisa kena? Ya, nah kalau dalam konteks tadi hukum pidana, secara material ada orang yang sudah mati. Ya. Nah kalau sudah ada mati, dilihat post factum. Post factum apa penyebab kematiannya? Ya. Dari penyebab kematiannya ternyata mereka bukan sakit jantung karena mengejar undangan tadi yang diceramakan oleh KDM, ada bakso, ada ini segala macam. Nah, orang jadi kepingin datang. Nah, kepingin datang langsung, tapi manajemen tadi dikatakan manajemen sistem pengamanannya tidak baik, kurang baik, sehingga terjadi chaos dan menyebabkan kematian. Nah, apakah sudah waktunya ranah hukum atau tidak? Kalau menurut saya kelalaian yang menyebabkan kematian di 359 KUHP itu mengatakan harus ada yang bertanggung jawab. Siapa? Tidak perlu harus sengaja, namanya lalai. Lalai itu kan nggak sengaja. Mohon maaf ya, KDM ini mengharapkan semua orang hadir. Bahkan ditekankan, berapa makanan yang akan ada? Tidak terbatas. Anda bayangkan ya, kalau tidak terbatas itu bukan 5.000 Bang, unlimited. Jadi semua orang boleh datang dan dikasih makan sepuasnya, tidak terbatas. Ini kan himbauan yang berbahaya sebenarnya. Padahal dalam suatu acara harus dibatasi, mengingat tempatnya terbatas dan juga mungkin persediaan terbatas. Bapak sebagai profesor hukum pidana, berarti siapa yang lalai? Di sini semuanya lalai, panitianya terutama lalai. Di hari H.